Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fadilatul wudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a wa shalla rak'ataini lam yuhaddis nafsahu fihima bi syai'in min ad-dunya kharaja min dhunubihi ka yawmin waladathu ummuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Ihya itu, selain membicarakan tentang tasawuf, di Ihya juga ada membicarakan tentang ibadah. Setelah kita selesai dari membicarakan tentang bab ilmu, maka Imam Ghazali lalu masuk kepada ibadah. Ibadah tentu yang pertama salat, dan salat dimulai dengan wudu. Fadilatul wudu, keistimewaan wudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a, siapa orang yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia membaguskan wudunya, wa shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, lam yuhaddis nafsahu fihima bi syai'in minad dunya, dan dia tidak membicarakan kepada dirinya fihima, pada 2 rakaat salat tadi, bi syai'in minad dunya, dengan sesuatu daripada dunia, kharaja min dzunubihi ka yaumin waladathu ummuh, maka keluar dosa-dosanya persis seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang manfaat wudu. Tadi hadisnya man tawadda'a, siapa orang yang berwudu. Kemudian fa ahsanal wudu'a, lalu wudunya itu dia baguskan. Wudu yang bagus itu lebih dari anggota yang diwajibkan. Kalau anggota yang diwajibkan, misalnya muka itu dari tempat tumbuhnya rambut kebiasaan sampai dagu, kalau ingin membaguskan itu labihi sedikit. Maka ingatkan, yang wajib itu dari tempat tumbuh rambut sampai dagu, sedangkan dari sini yaitu dari tempat watidil udhun, kalau bahasa Arabnya nih, ada kalau nih telinga yang ini sampai telinga sini, maka atur aja semuaan ke situ. Yang dibasuh itu ingatkan sya'ran wa basyaran, baik bulu-bulu ataupun kulit. Bulu-bulu itu kumis, alis. Kalau ada orang berjanggut, janggut. Walaupun janggut itu terkeluar daripada, kan di sini ya,
lalu janggut tuh panjang. Kalau tempat tumbuhnya di sini, maka janggut yang panjang itu wajib juga dibasuh sepanjang-panjang janggut itu nah. Kalau ada jambang kan tumbuhnya di sini, kalau jambangnya panjang, wajib juga dibasuh. Kalau ada orang Cina kumisnya panjang, maka kumis yang panjang itu dibasuh juga. Walaupun kalau di dalam istilah ilmu fikih itu wa in istarsala, sekalipun dia terulur daripada batas rambut, batas muka, ini muka di sini kalau dah tadi tempatnya, lalu itu ulur lagi ke bawah tetap. Termasuk idar itu jar orang Banjar cacantung. Kalau lelakian biasanya cecantungnya handap, tapi kalau bibinian biasanya cecantungnya itu panjang. Karena rambutnya panjang, otomatis rambut yang di sini panjang juga biasanya. Itu kalau bibinian jangan ditarik ke belakang telinga, bapak ibu wudu ditarik ke belakang telinga. Itu kalau ditarik ke belakang telinga, rambut yang di sini nih, nah ditarik ke belakang telinga, maka yang dibasuh rambut yang di sini aja, yang terpanjang, padahal di tempat tumbuhnya di sini kalau lah. Seharusnya dibiarkan aja nya panjang dan itu dibasuh, karena rambut yang cacantung ini tempat tumbuhnya itu di muka. Maka kalau yang tumbuhnya di muka, kalau inya memanjang keluar, tetap aja itu dibasuh. Jadi bibinian dikatakan jangan kalau nyebudu ditarik. Ya kan kadang-kadang diambil rambut itu dialih ke belakang telinga ini. Lalu buuduai ke ini, otomatis ujungnya rambut itu kada terbasuh karena ditarik bang ke belakang. Jadi mun bibinian mun hendak wajar ngalih gitu, mun tidak handapnya cecantungnya. Nah, ada tahu sininya panjang, sininya tetap handap. Madahakan. Amun tidak, jangan-jangan sembahyang kita salah terus karena wudu kita salah terus. Lalakian mun koler membasuh janggut sepanjang-panjangnya, tatak janggutnya. Bah, maka janggut sunat hukumnya. Sunnah. Tapi banyak kalau melihat tuan guru kada berjanggut. Berarti janggut itu kada mesti juga. Ya ada memang hadis Nabi yang mengatakan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uksus syarib wa aufirul liha, potong kumis, biarkan janggut. Itu lalu apa artinya kada boleh kita memotong janggut? Itu kalau orang Wahabi itunya marah kalau ada orang kada motong, kalau ada orang kada berjanggutnya marah, tidak mengerjakan sunnah Nabi. Ustadz kalau kira berjanggut itu ustadz fasik. Kenapa? Karena tidak sama dengan Nabi. Nah, itu jar guruku lagi sekolah di Darussalam itu. Kita ini kayak apa hendak memelihara janggut? Janggutnya 45 kata beliau. 45 biji. Kalau 45 biji itu kadang-kadang kurang indah dipandang. Baik kedusah berjanggut sekalian. Nah, ulangi sekali lagi. Nabi menyuruh berjanggut itu ada gara-garanya. Tuh di depan hadis yang uksus syarib wa aufirul liha, potong kumis, sempurnakan aja, biarkan aja janggut. Itu ada kalimat di depannya. Kalimat di depannya itu ada kalimatnya khaliful musyrikin. Hendaklah kalian berbeda dengan orang musyrikin. Ada juga hadis yang lain khaliful yahud. Hendaklah kalian berbeda dengan orang Yahudi. Lalu berbedanya potong kumis, sempurnakan jenggot. Kenapa? Saya ulang sedikit. Orang-orang Islam itu wajib hukumnya jujur. Kada boleh menipu orang lain. Kalau di dalam agama itu Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa orang yang menipu kepada orang-orang kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Jadi kalau ada orang yang menipu kepada orang Islam,
maka itu tidak dianggap oleh Nabi sebagai orang Islam. Secara ringkasnya seperti itu. Jadi kalau orang Islam itu pasti mengutamakan kejujuran. Dahulu di Madinah, orang-orang Yahudi itu banyak yang berdagang, cuman curang. Yang nomor 2 disambutnya nomor 1 juga, tapi pintar pandar pandir. Beberapa ke rumah merasa tertipu orang Islam ini. Nah, karena sering merasa tertipu, orang Islam itu ingin kalau ingin beli dengan orang Islam aja nyaman. Kalau orang Islam itu pasti jujur. Itu dahulu, wah ini ada juga orang Islam yang ada jujur. Nah, karena Islaman. Kalau dahulu kan Islam bujuran. Kalau jar Nabi laisa minna man ghassana falaysa minna, siapa yang menipu kami tidak termasuk golongan kami. Ada yang waninya menipu zaman itu. Wah ini banyak Islam KTP sudah. Nah, ini kisah Bahari nih. Jadi kalau orang Islam jujur, yang nomor 1 dibilang nomor 1, ukuran bujur-bujur sesuai ukurannya. Beras 5 kilo, dasar bujuran 5 kilo. Ujar bujurkah kadakah? Beras 5 kilo itu ujar di TV itu ada yang kurang. Beras premium itu sebetulnya bukan beras premium, cuman diolahnya banarai. Ada mesinnya yang asalnya beras togana, di mesinnya jadi luncuk-luncuk, lalu model jadi kelas atas. Harganya belarang, itu ramai di TV. Wah ini orang makal. Kalau dahulu kan ada. Nah, jadi karena orang Islam waktu itu kada hendak ditipu, lalu hendak belanja itu lawan orang Islam. Ketika hendak belanja lawan orang Islam, karena kawan mindai menandui. Karena dahulu sama aja begolang juga, baju sama pada gamis, ya biar orang non Muslim mungkin begamis juga di sana. Nah, lalu kayak mana? Lalu jar Nabi yang tadi khaliful Yahud, ikam harus ada ciri yang berbeda dari orang Yahudi. Apa cirinya? Uksus syarib. Kalau kumis tipis aja. Wa aufirul liha, kalau janggut biarkan panjang. Karena waktu itu orang Yahudi kada mau berjanggut. Waktu itu, wah ini banyak orang Yahudi berjanggut. Ini waktu itu. Kenapa jarak waktu itu orang Yahudi kada mau berjanggut? Itu ada gara-garanya juga. Jadi bila masuk ke toko, bila lihat berjanggut, nah ini kawan ditukarin nih orang Islam nih. Dilihat pindah langis kada ada janggutnya, jangan ditukarin nih. Dia orang Yahudi waktu itu, dikatakan waktu itu, lain waktu ini, waktu itu. Kenapa jarak orang Yahudi waktu itu kada mau berjanggut? Karena orang Yahudi itu kan nabinya Nabi Musa. Nabi Musa itu suah didatangi malaikat maut, tidak dicabut rohnya, ditampar Nabi Musa, bulik malaikat maut itu. Esok-esoknya didatangi pulang oleh malaikat maut. Ujar Nabi Musa, Anda cabut roh kah? Ya, ya sudah silahkan aja. Ujar malaikat maut, semalam pinasarik mana, hari ini persilahkan aja. Ujar Nabi Musa, semalam berkekajutan Bang, kan gua pada takajut hanya. Ini kan sudah tahu, sudah dipadahi semalam, berarti ini parah dan ini nyaman siap. Orang ujar Nabi Musa, hendak mencabut roh itu bepadah berdulu, beri tanda nyaman siap. Ujar malaikat maut, jar Israel, sudah ada tandanya itu. Apa garang tandanya? Tunah janggut bila beruban, itu tandanya para mati itu. Iya, enggak ajar Musa. Oh, dilihat dasar banyak kedah janggut ubannya. Nah, itu jar Nabi, jar malaikat maut itu tanda orang para mati itu menyangkut putih itu udah tuh artinya. Oh, kayak itu kah? Jadi aku tuh sekilas-kilas jar malaikat maut bahwa ini putih dan ini parak nih. Ya, tapi masih hirang kena dulu itu secara umumnya aja. Nah, lalu dipahamilah oleh orang Yahudi bila janggut itu putih itu jangan mati supaya malaikat mautnya kada penandu pada Tuhan ya dikarik terus janggut.
Tetap malah kalau mau tahu siapa nama mati itu cuma cirinya aja. Tetap baik. Nah itu tuh gara-garanya. Kita balik ke cerita kita. Jadi ingat akan jeruk berudu itu dari tempat tumbuh rambut biasa sampai sini. Ulangi sekali lagi, sya'ran wa basaran. Sya'ran itu baik rambut atau bulu-bulu. Ya sya'run itu bisa rambut, bisa juga bulu. Kurang lebih hanya itu juga. Nah ini hajib namanya. Ini namanya syarib. Ini namanya arid. Ini namanya lihyah. Ini namanya idhar. Wah, hafal bahasa Arabnya dari itu. Kenapa? Tuhuk masalahnya. Baca kitab fikih itu tuhuk. Nah, tangan kayak itu juga. Tangan wajibnya sampai siku, lebihnya sedikit. Itu namanya fa'ahsanal wudu'a. Batis sampai mata kaki, lebihnya sedikit. Tapi jangan sampai juga sampai ke paha-paha. Sampai ke paha-paha itu muka aurat ulang. Nah, itu yang ujar Nabi, ujar Quran itu. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau ikam hendak sembahyang, ingat cuci muka, cuci tangan sampai siku, basuh sapu sebahagian kepala dan basuh kaki sampai mata kaki. Itu wajibnya. Tapi yang lebih sedikit hukumnya sunnah. Yang ujar Nabi, innakum tud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Ikam itu kaina dipanggil di hari kiamat itu hurran, bercahaya muka, muhajjalin, bercahaya tangan dan kaki. Kenapa nak bercahaya? Min atharil wudu, dari bekas wudu. Jadi mun orang rancak berudu otomatis masih penyembahyang orang tuh. Itu mulai jauh aja Nabi tahu dah. Sini jadi Nabi umatku sini. Amun pina muha kadap, tangan batis kadap. Mengaku Nabi, aku ni umat pian. Bujur juga kajar Nabi. Kada ada cirinya. Kalau di dunia kadang-kadang ciri itu bergantung di gulu yang lah panitia jadi tulisannya. Kalau di akhirat kadeda umat Nabi Muhammad bergantung di sini ada. Itu langsung dari muha. Jadi yang kada penyembahyang jangan hendak berharap ndak masuk surga, ndak dapat syafaat, kena aja. Jauh. Makanya itu ada ujar ulama yarjun najah. Ada orang berharap selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Cuman orangnya wala yasluku masalikaha, tetapi dia tidak menjalani jalan-jalan orang yang selamat. Tuh aneh. Orang hendak selamat, lakukan bagaimana cara-cara orang yang selamat. Jangan berharap aja masuk surga, berharap aja terhindar dari neraka. Cuman beribadah kada mau. Ibadah itu cara untuk mendapatkan surga. Ibadah itu cara supaya jangan masuk neraka. Jangan ikam umpat aliran. Kada apa-apa juga jangan kada beribadah-ibadahan. Kada apa-apa juga biar maksiat terus. Orang masuk surga itu, ujar, itu bukan dengan ibadah, tapi dengan rahmat Tuhan. Bisa pulang baca hadis. Ada hadis ujar Nabi, la yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. Tidak masuk seseorang kalian itu ke dalam surga dengan sebab amalnya. Waktu itu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, pian mang kada masuk surga dengan amal piankah? Ujar Nabi, wala anak aku gin kada masuk surga dengan sebab amalku. Walakin Allah yataghammani birahmatih, akan tetapi aku ini orang yang sudah diliputi oleh rahmatnya Tuhan. Berarti masuk surga itu dengan rahmat Tuhan. Ingat akan ujar orang yang kada sembayangan, kada apa-apa kada sembahyang, kada apa-apa maksiat, yang penting ikam itu disayangi Tuhan.
Kalau ikam disayangi Tuhan pasti masuk surga. Tapi pun ikam kada disayangi Tuhan, beda harapan. Biar ikam sembahyang itu sampai setiap malam itu sampai subuh, tetap dia ikam masuk neraka. Itu karena orang ini membaca sebuting hadis ini aja. Orang baca lengkap-lengkap. Misalnya Quran mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqamah di dalam taat, terus ibadah sampai mati, itu namanya istiqamah. Maka bagi orang yang seperti itu, wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, enggak ada rasa takut atas mereka, enggak ada kesedihan. Karena orang takut itu di neraka, orang sedih itu di neraka. Kalau enggak ada takutnya, enggak ada sedihnya, berarti tidak di neraka. Bila sudah ada di neraka, ulaika ashabul jannah, mereka inilah orang-orang yang akan menjadi penghuni surga. Khalidina fiha, nanti kalau sudah masuk ke dalam surga mereka kekal selama-lamanya, ditutup jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari amal yang mereka perbuat. Nah, jadi di sini di Quran ini Allah mengatakan orang masuk surga jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan amal yang mereka perbuat. Lalu kenapa tadi hadis Nabi mengatakan ikam pada masuk surga dengan sebab amal ikam, tapi ikam masuk surga itu dengan rahmat? Maka digabunglah. Ya, kalau orang belajar fikih itu digabung semua dalil. Orang masuk surga dengan rahmat Tuhan. Dan ciri orang yang dirahmati Tuhan itu, orang itu diberi taufik hidayah oleh Allah untuk bisa beriman, untuk bisa beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang yang beribadah itu ciri bahwasanya mereka orang-orang yang disayangi Tuhan. Kalau ini orang-orang yang disayangi Tuhan, inilah orang-orang yang akan dimasukkan Tuhan ke dalam surga. Rancak sudah kubacakan hadisnya. Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'tid din illa liman yuhibbu. Allah memberikan dunia ini kepada orang yang Allah suka dan juga kepada orang yang Allah benci. Tetapi Allah tidak akan memberikan agama. Agama itu berarti beriman lawan Allah. Agama itu ya beribadah kepada Allah. Itu kan agama. Wala yu'tiddina, Allah tidak akan memberikan agama, beriman lalu beribadah lawan Allah dengan baik, illa liman yuhibbu, kecuali bagi orang-orang yang Allah cintai. Kalau dicintai itu disayangi, yaitu ngarannya rahmat. Makanya wali-wali Tuhan itu, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Kata Allah, Allah yang menjaga. Kalau menjaga berarti disayangi atau kada? Orang yang kita jaga itu kita sayangi atau kada? Maka kalau Allah bilang Allah waliyul ladzina amanu, Allah lah yang menjaga orang-orang yang beriman. Berarti orang yang beriman itu dijaga Tuhan, tanda Tuhan menyayangi lawan mereka. Kalau di dunia ini dijaga, di akhirat dijaga juga dari neraka. Itu baru utuh. Kalau sebuting hadis itu aja ikam pakai, biar berhemat ikam sembahyang, amun ikam kada dirahmati Tuhan, kada pacangan masuk surga juga, bujur. Tapi orang yang sembahyang itu ciri bahwasanya orang itu disayangi Tuhan. Yang kada penyembahyang, ciri bahwasanya Tuhan murka lawan dia. Habis kisah. Nah, jadi orang yang berwudu lalu dia baguskan wudunya, kemudian wasalla rakaatain, lalu dia sembahyang 2 rakaat. Karena yang paling bagus itu sembahyang itu dipakai untuk wudu, itu yang paling bagus dipakai untuk sembahyang. Makanya kalau memang kada ada sembahyang apa-apa, ya sudah sembahyang sunat wudu. Jadi imbah berwudu sembahyang sunat wudu itu namanya shalat rakaatain. Tapi kalau ada sembahyang yang lain sunnah wudu itu tinggal aja, dia langsung otomatis masuk. Kalau habis pian berwudu lalu pian masuk masjid, kada usah sembahyang sunnah wudu, cukup pian itu sembahyang tahiyatul masjid. Itu sudah mencakup tahiyatul masjid iya, sunnah wudu iya juga. Walaupun niatnya usolli sunnatan tahiyatil masjidi, tahiyatul masjid.
Dan kuulangi berkali-kali, tahiyatul masjid itu sembahyang yang ada sebabnya. Kenapa? Sebabnya masuk ke masjid. Kalau ada sebab, maka sembahyang tahiyatul masjid itu berarti tidak ada waktu tahrimnya. Itu sebetulnya ada waktu yang diharamkan sembahyang. Habis sembahyang subuh sampai muncul matahari itu haram sembahyang. Pas tengah hari istiwa kalau bahasa Arabnya itu sampai tergelincir itu haram sembahyang. Habis sembahyang asar sampai ke maghrib itu juga haram sembahyang. Itu kalau sembahyangnya malahu sababun au lahu sababun mutaakhirun, sembahyang yang tidak ada sebab apa-apa atau sembahyang yang sebabnya belakangan. Sembahyang yang sebabnya belakangan itu habis sembahyang hajar. Misalnya ada orang hendak musafir, sebelum musafir dia sembahyang, itu namanya sebabnya belum. Kalau belakangan itu kada boleh sembahyang. Atau sembahyang hajat, ada orang hendak naik haji lalu sembahyang hajat, soalnya sembahyang hajatnya ibah asar, kada boleh. Naik hajinya belum, sembahyang dahulu kada boleh. Tapi kalau sembahyangnya itu lahu sababun mutakaddimun au sababun muqarinun, maka boleh. Kalau sebab sembahyangnya itu ada sebab terdahulu. Nah, kalau tahiyatul masjid itu kan masuk masjid berdahulu lah. Kalau masuk masjid berdahulu berarti ada sebabnya terdahulu daripada sembahyang, maka boleh melakukan sembahyang walaupun di waktu tahrim. Makanya kita itu kadang-kadang datang ke sini menunggu sembahyang maghrib, datang masuk masjid sembahyang sunat tahiyatul masjid, bolehkah? Boleh. Kenapa? Karena ada sebabnya mutakaddimun terdahulu. Ada juga yang sebabnya muqarinun. Sebab muqarinun itu tumbai. Misalnya babai imbah asar pas kebetulan gerhana. Kalau siang berarti gerhana matahari masalah. Lalu sembahyang gerhana bolehkah? Boleh, karena memang waktu itu waktunya pas bertepatan dengan gerhana. Nah, aku ulangi sekali lagi. Sembahyang 2 rakaat. Sembahyangnya 2 rakaat itu sembahyang sunnah wudu boleh. Sembahyang tahiyatul masjid boleh, atau sembahyang fardu. Babaya datang mbah wudu masuk ke masjid, tamat orang Allahu Akbar, sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib itu otomatis sembahyang tahiyatul masjid masuk di sana, sembahyang sunnah wudu masuk di sana, sembahyang maghribnya otomatis itu. Tapi jangan berniat saja aku sembahyang wudu, sembahyang tahiyatul masjid sekaligus sembahyang maghrib, ada. Niatnya cukup sahaja aku sembahyang maghrib. Yang paling penting kalau orang masuk ke masjid sembahyang, nah ini sudah sembahyang, udah berarti masuk sudah situ tahiyatul masjid. Habis berwudu sunnah sembahyang, di sembahyang masuk juga berarti di situ sembahyang sunnah wudu. Tapi yang jadi patokan kita, orang yang berwudu lalu wudunya bagus, lalu sembahyang 2 rakaat, 2 rakaat aja, apalagi lebih itu tambahnya. Kadang-kadang kita dengan sekali wudu mungkin 10 rakaat bisa, ya lah. Berwudu, sembahyang zuhur, datang ke masjid belum orang azan, sembahyang tahiyatul masjid. Habis itu sembahyang qabliyah zuhur 2 boleh, 4 boleh. Habis itu tambah sembahyang zuhurnya 4, ada boleh sembahyang zuhur 2 kecuali lagi musafir. Kemudian ba'diyah zuhur boleh 2, boleh 4. Mana yang bagus urutnya? Bagus yang banyak. Itu udah hukum pasti itu. Jangan pun sibuk pang, ngarangnya sunnah, ikam kada gawiin kada jadi masalah. Nah itu berapa tuh? Tahiyatul masjid misalnya tambah 4, tambah 14 rakaat. Ini 2 rakaat aja wudu lalu sembahyang 2 rakaat. Ada lagi tambahannya. Walam yuhaddis nafsahu bihima bi syai'in minad dunya. Dia tidak membicarai terhadap dirinya. Pada keduanya tadi, pada wudu, pada sembahyang,
bisyai'in minad dunia, dengan sesuatu dari dunia. Wudu ini karena Allah, sembahyang ini karena Allah, itu ngarannya lahnya ada garang jar. Orang berwudu karena dunia, ada nggak kira-kira orang berwudu karena dunia? Ada. Kalau ikam cuci muka, kalau tujuannya supaya muka bersih, itu karena dunia ngarannya. Ini kada, ini berwudu. Kalau berwudu karena ibadah. Sekalian aja dah, muharigat berwudu. Itu kurang pahalanya tak? Berwudu aja. Kalau saya diniatakan basuh muha atau tetap itu basuh juga. Nah, atau sembahyang, adakah orang sembahyang itu tujuannya dunia? Banyak. Sembahyang karena dunia itu banyak. Cuman makmum kada berlaku. Biasanya yang berlaku itu imam aja. Kalau makmum jarang. Belum ada lagi. Ayo, bapak ibu sembahyangan, berbagi duit. Nah, lawan makmum jarang. Kalau imam banyak. Kada langsung bang. Sebulan puji orang 5 juta. Kalau ikam sembahyang karena duit 5 juta, itu ngarannya sembahyang ikam tuh kada apa-apanya. Yang dibicarakan di sini berwudu, walaupun sembahyangnya 2 rakaat, tetapi kada ada sedikit juga pun tujuan dunianya di sini. Pokoknya berwudu karena Allah, mencari pahala dari Allah, sembahyang 2 rakaat karena Allah, mencari pahala dari Allah. Kada ada urusan dunia. Karena kalau jadiku, kalau yang ibadah yang kita lakukan tapi tujuan kita dunia, itu jangankan 2 rakaat, 1000 rakaat kada ada artinya apa-apa. 2 rakaat tambahnya 1000 rakaat yang sembahyang, tapi tujuan ikam dunia parai. Kalau sebulanan sembahyang tuh berapa rakaat kira-kira? Kalau imam kan kurang mantap. Kalau kada sembahyang sunat ya udahlah. Jadi sembahyang sunat 4. Misalnya aku ada menuduh siapa-siapa, tapi tujuannya cuma karena dunia, baik peraya, baik peraya sekalian. Terus sembahyang wajibnya ini sebulan berapa dah? Belum lagi tambah sembahyang sunat. Kalau aku tuh biasanya, kalau aku datang ke masjid terlambat, bapak datang ke masjid kamat orang, koler aku jadi imam, suruh orang lain, perasaanku gak cocok orang sembahyang sunat, aku jadi imam karena sembahyang sunat koler. Biasanya koler, tapi mau dilihat kan dia juga, mau kada mau awal macam, nggak ada imam lain, suruh imam lain, bila aku kada sembahyang sunat. Walaupun aku bisa sembahyang sunat kaina, ya boleh sembahyang sunat qabliyah itu diundur ke imbah sembahyang boleh. Kalau pian datang, pian datang ke masjid kamat orang Allahu Akbar, maka kebiasaan pian qabliyah 4 lagi biasanya. Bolehkah digawi habis sembahyang zuhur? Jawabannya boleh. Pertanyaannya apakah itu qadaan? Jawabannya tidak, itu tetap adaan. Karena waktu sembahyang qabliyah itu mulai dari masuk waktu sampai habis waktu, itu qabliyah. Bukan mulai masuk waktu sampai sembahyang zuhur, bukan. Mulai masuk waktu sampai habis waktu. Jadi qabliyah zuhur itu mulai orang adzan sampai sebelum orang adzan asar. Dan itu dianggap adaan. Kalau sembahyang ba'diyahnya waktunya mulai imbah sembahyang. Sampai kapan? Sama waktu habisnya sampai habis waktu. Jadi waktunya depannya aja berbeda. Kalau qabliyah mulai waktu itu sudah masuk qabliyah. Kalau ba'diyah imbah sembahyang hanyar ba'diyah. Kada boleh juga ikam. Aku nyar qabliyah dulu. Habis itu ba'diyah pulang hanyar sembahyang zuhurnya, itu ada boleh. Tapi ulang sekali lagi, kalau ada yang kada sempat sembahyang qabliyah, imbah sembahyang zuhur lalu sembahyang qabliyah, boleh kada? Boleh banget. Adaan atau qadaan? Adaan. Itu ngarannya masih, memang waktunya memang masih ada. Kalau pian sembahyang qabliyah zuhur itu imbah asar, nah itu maka itu qadaan ngarannya.
Kenapa? Habis dah waktu. Boleh lejar mengqadha habis asar. Boleh. Yang tadi sembahyang habis asar itu kalau ada sebab mutakaddimun. Itu kan terdahulu kebiasaanku sembahyang qabliyah hari ini tertinggal kada sempat. Ya diqadanya habis asar boleh kada? Boleh. Asal jangan berniat habis asar. Ada aja waktu. Ini kebiasaan sembahyang qabliyah zuhur. Ada waktu jam 1, jam 2 kan hendak ada. Imbah asar, aku jadi bah asar aja mengqadha. Kalau kayak itu kan boleh. Itu namanya tahra kalau dalam Islam. Mengintai-intai, sudah tahu waktu itu jangan. Itu lain pulang. Kau ada boleh pun mencar-incar ke itu. Nabi pernah enggak ke itu? Nabi pernah. Jadi Nabi pernah sibuk. Ada tamu kah? Jadi ngurusi tamu terus. Ringkasnya tersampat sembahyang qabliyah zuhur. Imbah asar sembahyang Nabi. Itu contoh aja. Kita ulang. Jadi kalau ada orang wudunya bagus, kemudian dipakai sholat 2 rakaat dan wudu dan sholatnya ini kadada dia mengharapkan apa-apa dari dunia. Semuaan karena Allah aja. Nah, orang yang seperti itu apa yang didapat? Kharaja min dzunubihi kayaumin waladatu ummuh, maka keluar dosa-dosanya. Dosa-dosa yang ada di tubuhnya itu keluar berataan. Kayaumin waladatu ummuh, persis seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Lagi lahir ada enggak bawa dosa? Kada. Maka waktu itu habis dosa-dosanya. Maka kalau ada orang yang masih sembahyang terus, otomatis berwudu terus, ikam jangan melihati dosa-dosanya. Dosa-dosanya itu udah diampuni Tuhan. Dan itu sebetulnya keuntungan luar biasa bagi kita. Selawas kita mau sembahyang, selawas kita masih mau berwudu, selawas itu juga kalau kita berdosa diampuni, kalau kita berdosa diampuni, kalau kita berdosa diampuni. Itu makanya kalau Nabi menjadikan sembahyang itu sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita kan kadang-kadang sembahyang itu masih jadi beban, ya Allah berat. Kalau Nabi waju'ilat qurratu aini fi shalah, kata Nabi, dijadikan yang paling menyenangkan lawan aku itu kalau lagi sembahyang. Kenapa? Yang pertama tentu karena pahalanya luar biasa. Yang kedua bisa menghapuskan dosa. Kemudian yang ketiga, waktu itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kada senang kalau orang cinta lawan Allah lalu waktunya bertemu lawan Allah, kan sesuatu yang menyenangkan. Kita minimal seperti itulah. Kita ini banyak dosa. Dengan kita berwudu terus, dengan kita sembahyang terus. Yang paling penting sembahyangnya karena Allah tadi ya. Nah, itu otomatis dosa kita. Kita ini apalagi di akhir zaman dosa banyak benar. Itu yang jadi nikmat benar, Tuhan itu memberikan kita kewajiban sembahyang lalu kita sembahyang terus. Supaya apa? Supaya kita dosa kita itu hilang terus. Itu diantaranya yang pertama. Kemudian yang kedua, ala unabbiukum bima yukaffirullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Kata Rasulullah, mau tidak aku beritahu kepada kalian dengan sesuatu yang bisa menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Nah, lalu Rasul menyambung isbagul wudu alal makari. Ini sama yang tadi, menyempurnakan wudu. Cuman waktunya waktu yang tidak menyenangkan. Waktu yang kada menyenangkan itu yang lagi kita koler kena baju. Hujan pinalabat banar, subuh pulang. Menjapai banyu aja pina menggitir-gitir, tapi tetap wudu ada tahawai walaupun dingin luar biasa. Itu namanya isbagul wudu alal makarih. Kalau kita ini sebetulnya kan terlalu dingin. Di luar negeri itu lebih dingin lagi. Kalau musim dingin, nyong salju di mana-mana. Tuh, kalau ada yang baisi nomor imam sini Nasrum, itu nyerancak memposting di Amerika lah, nyerancak memposting karena inya lawas di Indonesia. Melihat salju, pasti lain pada di Indonesia, dipostingnya terus kalau salju.
Itu dingin. Nah, lagi dingin tetap wudu. Tuh menghapusakan banar lawan dosa dan meninggikan derajat. Tapi ada keringanannya kalau di luar negeri itu. Orang boleh pakai khuf, pakai sepatu tinggi itu nah. Kalau nya pakai sepatu tinggi, kalau dipakainya sudah lagi berwudu hanya pakai sepatu, itu boleh nyapu betis kada usah dibasuh, cukup disapu aja. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua, wa naqlul aqdami ilal masajidi, memindahkan kaki menuju ke masjid. Artinya tolak ke masjid itu nah, kaki yang berpindah-pindah ke ini itu menghapusakan dosa, sekaligus meninggikan derajat. Setiap langkah itu satu dosa diampunkan, dan langkah itu juga satu pahala dituliskan, di langkah itu juga satu derajat ditinggikan. Jadi kalau sahabat Bahri, kalau inya rumahnya jauh daripada masjid, inya malah senang. Supaya apa? Supaya jarak ke masjidnya itu jauh. Dan sahabat dahulu itu dasar kunjuran sembahyang harus ke masjid, kecuali udzur ketuhaan misalnya. Nah, itu ada sahabat yang ketuhaan lagi ke masjid terus babaya sudah tuha karena kau lagi berjalan. Dahulu kan ada kayak wah ini ada mobil, ada ada kawa tepang sudah. Nah, jadi sahabat yang kada kawa ini mengiau Nabi, datang ke rumah minta izin, Nabi, aku nih kada kawa lagi ke masjid, kada tahan lagi nah, kada kawa berjalan lagi di rumah-rumah nih jakawa kayak apa nih? Aku sembahyang di rumah aja karena memang kada kawa ke masjid. Jar Nabi kada apa-apa, ngarnya kada kawa. Karena kalau dipaksa-paksakan. Nah, mungkin itu aku sembahyang di rumah. Nah, cuman supaya berberkah. Ujar orang, maulah pian sembahyang di rumahku nina. Di mana pian sembahyang, kayaknya di situ aku sembahyang terus. Jar Nabi, ayo. Di mana kira-kira jar Nabi yang ikam hendak sembahyang? Biasanya kita kalau sembahyang mungkin di pojok atau di kamar mungkin. Nah, di sini jar orang tuh sembahyanglah Nabi di situ. Sembahyang. Nabi sembahyang sunat aja 2 rakaat. Imbah sembahyang. Nah, waktu itu imbah Nabi sembahyang, di tempat itulah orang itu sembahyang terus. Kenapa? Karena beranggapan bekas Nabi itu berberkah. Dan otomatis Nabi mengakui bekas Nabi itu berberkah. Kalau seandainya Nabi beranggapan bekas Nabi karena berberkah, ketika orang itu bilang Nabi pian sembahyang dulu lah, jangan aku sembahyang di situ terus karena itu bekas pian, itu pasti kan karena berberkah. Kalau seandainya Nabi menganggap bekas Nabi itu karena berberkah, ngapain aku sembahyang di sini, sama aja bekas muka di lain dah sama aja. Jika seandainya kada berberkah, tapi karena Nabi mensetujui, berarti Nabi meyakini bekas Nabi itu adalah keberkahan. Yang ingin aku sampaikan, kadang-kadang orang Indonesia ini ada yang naik haji, naik umrah itu kadang-kadang ada yang naik ke Gua Hira. Gua Hira itu tempat Nabi pertama dapat wahyu Allah. Berarti ada Nabi di situ, ada Jibril di situ. Jadi orang rancak naik. Itu kalau bagi kita ahli sunnah wal jamaah, itu memang Gua Hira itu berberkah. Orang Nabi di situ lama, Jibril pernah di situ, berarti berberkah. Tapi kalau orang Wahabi beranggapan itu kan ada berkahnya, ngapain? Memang ada Nabi nyuruh, ayo sembahyang ke Gua Hira, kan ada lah. Nah, itulah cara kita yang sedikit berbeda. Nah, makanya karena dianggap oleh orang Wahabi itu kada ada berkahnya apa-apa, makanya untuk naik ke Gua Hira itu kada diberinya fasilitas. Jika benar naik ke situ. Jika seandainya itu istimewa, mungkin diolahkannya itu jalan yang babaya naik, duduk berdiri, naik seorang. Kalau ini butuh berjalan. Tapi ayat yang aku sampaikan, kalau bekas Nabi itu berberkah. Walaupun Nabi kan bilang, ikam sembahyang sinilah, ikam sinilah, ikam sinilah. Itu sebabnya agak berbeda antara kita lawan. Ya, ada apa-apa, itu jangan menyebabkan apa-apa. Kita merasa itu berberkah, orang lain merasa itu kada berberkah, ada apa-apa. Selama masih sama-sama sembahyang aja, urusan tapi berkelahian urusan ini.
Cuman masing-masing silahkan pegang apa yang ingin dipegang. Nah, jadi tolak ke masjid itu nilai plus. Kemudian yang selanjutnya, wantizaru salah ba'da salah, menunggu salat setelah salat, itu juga luar biasa. Jadi kalau ikam sembahyang maghrib misalnya, lalu ikam duduk di masjid, ngarannya i'tikaf, sampai ke isya misalnya, nah menunggunya itu tuh pahalanya luar biasa. Itu kalau menunggu aja, apalagi kalau ikam isi dengan bacaan. Ikam membacaan ini Quran kah, salawat kah, tasbih kah, itu tambahan lagi. Apalagi kalau ikam isi dengan sholat, kan kalau bacaan dengan sholat itu jauh lebih istimewa sholat. Apalagi kalau ikam isi dengan pengajian, tambahnya ya. Kenapa? Karena pengajian itu kalau diadu dengan sholat sunat yang sudah rencak kita baca hadisnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang kalau la anta berdua fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal bihi, itu khairun laka min an tusalliya alfa rak'atin. Kalau kamu belajar pengajian, kalau bahasa kitanya, dengan satu masalah agama, baik itu teramalkan atau tidak teramalkan. Kan kadang-kadang bisa kita itu amalan diberi, cuman kalau tak amalkan bisa juga amalan itu kita amalkan, bisa juga ya Allah. Ngarannya amalan itu asal jangan amalan wajib, ya amalan kita belajar itu bisa kita amalkan, bisa juga kada tak amalkan. Tapi kalau bab sembahyang kadang-kadang kada tak amalkan, wajib tuh. Ini yang belajar apakah? Lalu yang paling pentingnya bukan mengamalkan itu nomor 2-nya. Yang disuruh itu belajarnya yang paling utama. Belajar dulu, kayaknya pas diamalkan, memang kada kau diamalkan karena memang banyak amalan lain atau apa, kan diamalkan. Nah, itu kata Rasulullah, khairun laka min an tusalliya al-barakatin, jauh lebih baik ikam belajar itu daripada ikam sembahyang 1000 rakaat. Itu yang kalau kita pengajian habis maghrib misalnya sampai ke isya, itu banyak banar tuh pahala i'tikaf, pahala menuntut ilmu. Itu yang tadi menghapuskan dosa sekaligus meninggikan derajat. Kita sudah membahas sebetulnya sebelum-sebelumnya. Kalau orang hendak menuntut ilmu itu, jangankan duduk di menuntut ilmu itu. Yang kata Rasulullah, man ta'ala abdun qattu wa la takhaffafa wa la labisa sauba liyatlubal ilm ghufira lahu min qabli an yakhtuwa atabata darihi. Siapa orang yang memakai sandal, siapa orang yang memakai sepatu, siapa orang yang memakai baju, tujuannya kenapa ia memakai sandal, kenapa ia masang sepatu, kenapa ia masang baju, lihat lubal ilma, karena ia hendak pulang menuntut ilmu. Ghufira lahu, maka diampuni bagi orang itu qabla ayyah tua atabata darihi, sebelum dia melangkah melewati palang pintu rumahnya. Jadi sembahyang kita gawe, nuntut ilmu kita gawe, kayaknya karena jawab mau pasti akan mustahil amunnya kada masuk surga. Kenapa? Pahala banyak benar didapat, kalau inya berdosa, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umumnya, tapi kada boleh kita itu pina kacak pinggang menakuni pasti masuk surga. Nah itu ada boleh juga, cuman berharap jarko dengan baik dari ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi. Itu kayaknya orang-orang kaya kita ini insya Allah aja kalau inya punya dosa terampuni karena kita sembahyang terus, kita nuntut ilmu terus. Dari segi pahala kita banyak benar setiap hari mengumpulkan pahala-pahala.
Di ujung Rasulullah mengatakan fadzalikumur riba. Itulah yang disebut dengan riba. Riba itu asalnya menunggu kalau terjadi peperangan lalu ada yang jaga. Nah kan menjaga itu bagus benar kalau ada musuh nyaman dipadahi lawan kawan-kawan. Kalau ada yang menjaga diserang musuh langsung mati. Itu kan pahalanya ganal berjaga. Nah orang menjaga waktu, menunggu waktu itu juga dianggap sebagai riba. Kemudian hadis yang ketiga, wa tawadda sallallahu alaihi wasallam marratan wa qala hadza wudu'u la yaqbalullahu as-salata illa bih. Nabi berwudu, lalu Nabi mencontohkan, Nabi membasuhnya sekali-sekali, muka sekali, tangan sekali, kepala sekali, batis sekali. Karena yang wajib memang sekali-sekali. Yang kedua, yang ketiga hukumnya sunnah. Jadi Nabi itu apalagi di Arab itu kadang-kadang baju kadeda, tapi banyak. Jadi Nabi berwudu sekali-sekali. Nah, jadi ketika Nabi berwudu sekali-sekali, lalu Nabi mengomentari yang pertama kata Rasulullah, hadza wudu'un. Yang berwudu sekali-sekali membasuhnya itu, ini adalah wudu la yaqbalullahu salata illa bihi, yang Allah tidak menerima salat seseorang kecuali dengan berwudu tadi. Jadi mun ada orang sembahyang kada wudu, itu kada sah sembahyangnya. Atau orang yang tadi wudunya kada bujur, itu bisa kada sah sembahyangnya. Nah, ini cuman secara umum. Kalau dalam fikih nanti kita melihat lagi, amun inya kada dakawa wudu, boleh tayamum. Ya kalau inya kada kawa tayamum, boleh sembahyang itu kada wudu, kada bertayamum. Disebutlah sembahyang itu dengan faqidut tahurain kalau dalam istilah fikih. Orang yang sembahyang tapi kada mampu mendatangkan air, kada mampu mendapatkan debu. Kayak orang sembahyang di pesawat itu nah, banyu kadada, debu kadada. Ujar berwudu di pesawat itu jar mukul di belakang pesawat. Itu jarku kada sesuai lawan Quran, kada sesuai dengan madzhabul arba'ah. Kalimat Quran, fatayammamu sa'idan thayyiban. Orang bertayamum itu sa'idan, arti sa'idan itu turaban. Thayyiba bermakna tahuran, tanah yang suci. Jadi orang kalau berwudu itu mukul tanahnya suci. Yang tanah itu ada debunya, tanah yang dipukul. Tanah itu ada debunya, tanahnya suci. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain memang ada yang mengatakan boleh kada tanah. Misalnya batu, kalau lain mukulnya di batu. Kan ada di batu yang ganal-ganal itu, dipukul di batu. Nah, insya Allah aja di batu itu banyak juga debunya masih. Tapi dengan catatan nih, yang baik batu atau selain itu dengan catatan kalau inya kena api dia tidak berubah apa-apa. Pertanyaannya, kalau di belakang pesawat itu kalau inya kena api kira-kira kadang-kadang bludru. Kalau aku termasuk yang kalau di pesawat kada sembahyang dalam artian kada bertayamum dengan itu. Aku sembahyang pakai tahurain, sembahyang aja. Terus secara umum seperti itu. Ikam bertayamum mana? Belum lagi yang sa'i dan thayyibah tadi, tanah yang suci. Yang namanya suci itu kada najis, kada juga mustakmal. Kalau hari ini ikam memukul di sini, yang pertama pukul di sini, yang kedua dipukulnya di sini. Itu yang ini sudah mustakmal ngarannya. Kalau tiap kali orang sembahyang mukul di belakang pesawat, itu mustakmal. Itu diantaranya. Makanya sembahyang di pesawat itu sembahyang faqidut tahurain. Sembahyang faqidut tahurain itu sah kada? Sah. Artinya kalau seandainya orang itu mati, maka dia sudah dianggap sebagai orang yang sembahyang. Cuman walaupun sah, kalau inya ada waktu
untuk mengulang dengan sempurna, maka sembahyang yang faqidut tahurain itu diulang lagi. Kalau ada waktu, kalau nya kadada, ya sudah, itu sudah jadi. Itu ngarannya sembahyang faqidut tahurain. Tapi secara umum sebetulnya di pesawat itu, kalau nya sembahyang biar ikam wudu gitu ulang juga. Yang pertama, ikam itu sembahyangnya itu kalau nya tulak ke Mekah masih menghadap ke Mekah ya. Kalau nya bulik kada menghadap kiblat. Itu satu. Nah, kalau yang tulak pangjar menghadap kiblat, benar. Kalau tulak menghadap kiblat karena mengarah ke sana ya Allah. Nah, kemudian yang kedua, kita sembahyangnya duduk. Nah, sembahyang duduk memang kada jadi masalah. Orang kalau memang kada mampu berdiri boleh duduk, memang kada jadi masalah itu. Tapi yang jadi masalahnya itu orang sembahyangnya itu inya di bukan menginjak bumi. Nah, walaupun ini sekali lagi ada khilafiyah, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kalau orang di atas pesawat itu karena kada diinjak bumi, maka dianggap sembahyangnya itu tidak sah. Tapi ada yang mengatakan yang namanya sembahyang di atas pesawat itu sah. Sahnya kenapa? Kalau di dalam fikih itu yang jadi masalahnya kayak ini. Orang kalau sembahyang, ada orang di kiri kanannya, lalu nyoba angkat betisnya. Nah itu ittifaq ada sah sembahyangnya. Kalau orang di pesawat kan kada diangkat betisnya beinjak, walaupun beinjak di pesawat. Pokoknya yang namanya injakan itu dianggap sebagai bumi. Nah, jadi sebetulnya secara umum aja kalau sembahyang di pesawat itu kadang hadap kiblat, orang memang boleh kadang menghadap kiblat. Kalau sembahyangnya sembahyang sunat. Kalau sembahyang wajib kada boleh. Ada kerusahan. Orang sembahyang wajib lalu boleh kadang menghadap kiblat waktu musafir itu tidak ada kerusahan, tidak ada keringanan, harus menghadap kiblat. Maka itu berbaliklah. Kawalah anak pesawat dibalik lagi. Tapi sekali secara umum jerko. Nah, jadi jar Nabi bila orang kada wudu sembahyangnya kada sah. Itu di hadis ini yang secara umum. Ada jerko bab-bab darurat. Kadang-kadang kita bisa tuh kada kawa sembahyang. Lagi sakit di rumah sakit, kada kawa wudu, kada kawa bangun. Nah, itu cukup sembahyangnya wudu kada kawa, tayamum kada kawa, berabah banget. Badan kita kadang-kadang najis, ya kalau lah. Belum lagi di mana-mana dicocoki orang, itu kada kawa napa-napa. Nah, yang model kayak itu sembahyangnya apa? Sembahyang semampunya. Kalau inya kawa beunggat-unggat kepala. Kalau memang kepala kada kawa beunggat-unggat, cukup sembahyang di dalam hati, mahayal sembahyang boleh. Jadi mun ada aliran aku jar kada bersembahyangan lagi, cukup mahayalkan sembahyang aja boleh kan. Tapi persyaratannya harus sakit keras dulu, yang kada kawa napa-napa. Amunnya sehat walafiat kada boleh. Itu dulu yang kita bahas. Nanti kita sambung lagi insyaallah. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna al ikhlas bi talabil ilmi wa nashrab bi jami' ta'am bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sarah